bahwa Mu'alaf Center Hagia Sophia dinyatakan sebagai lembaga yang menyerobot atau mengambil alih pekerjaan dari misionaris Kristen, karena mereka merasa ini adalah pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan misionaris Kristen. Dan mengalirkan air itu adalah pekerjaan yang mulia, yang paling dasar sekali. Jadi para misionaris Kristen ini yang di Jakarta sempat menyampaikan komplain kepada Ustadz Ahmad Kainama bahwa pekerjaan ini menyerobot lahan pekerjaan mereka, karena pekerjaan untuk mengalirkan air ke desa-desa itu adalah pekerjaan yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau pekerjaan yang paling dasar saja sudah diserobot oleh orang Islam, terus bagaimana orang misionaris Kristen mau kerja apa, kan begitu? Itu yang ini masyarakat sini kondisinya ini karena terisolasi ya, jauh dari mana-mana. Nggih. Karena jauh dari mana-mana sehingga perekonomiannya agak kesulitan mungkin. Bukan hanya ekonomi, air juga kesulitan. Setelah terbit video yang sebelumnya, tim Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia melakukan proyek bantuan pipanisasi membelah gunung dialirkan hingga ke kampung-kampung. Muncul komentar dari salah satu pendeta Kristen disampaikan kepada Ustadz Kainama. Kami umat Kristen sebenarnya sudah terbiasa melakukan proyek bantuan mengalirkan air ke desa-desa di pedalaman. Yang dilakukan Hagia Sophia sudah biasa kami kerjakan. Hagia Sophia saat ini kok ikut-ikutan bekerja mengalirkan air. Itu kan pekerjaan kami. Wahai saudara kami kaum muslimin, era telah berganti. Saatnya roda berputar. Dulu misionaris Kristen keliling ke kampung-kampung untuk memurtadkan orang-orang Islam. Saatnya kini berubah. Umat Islam harus terdepan menjadi misionaris untuk membantu seluruh masyarakat, bukan untuk memurtadkan, namun untuk tujuan rahmatan lil alamin. Ketika Anda bilang, saudaraku sayang, Kristen Katolik, dan Om Pendeta ya maaf ya, Bung Pendeta maaf ya, Abang Pendeta maaf, jangan marah ya Bang Pendeta. Begini, sejak awal memang saya sudah bilang sama Bang Pendeta kan, bahwa ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan sosial masyarakat, maka tidak bisa diklaim menjadi pekerjaan yang sifatnya agamawi. Tidak bisa, Abang Pendeta, tidak ada, dan itu berlawanan dengan sistem pola hukum yang ada di Indonesia. Ketika saling klaim gitu nggak bisa. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, melalui kesempatan ini, di desa tersebut kebutuhannya air, bukan kebutuhannya agama. Sekali lagi, kebutuhannya air. Jika kita ingin memberikan yang terbaik buat satu desa atau tempat, berikan aja lillahi ta'ala. Kenapa harus mengklaim ini pekerjaan Kristen, ini pekerjaan Islam? Dan Hagia Sophia tidak pernah mengklaim itu adalah pekerjaan Hagia Sophia. Kita kerjakan saja pipa itu, kita sambung pipa itu sampai ke titik di mana tempat itu memang menjadi tempat yang terbaik supaya rakyat bisa ngambil air, sudah. Tidak lebih, tidak kurang. Yang penting masyarakat menerima kebaikan air, karena air bagi umat Islam adalah sumber hidup. Di dalam Al-Quranul Karim kami dikatakan bahwa segala sesuatu diawali dari air, diciptakan dari air. Oleh sebab itu kami umat Muslim memuliakan air, karena dengan air pula kami berwudu dan kami sholat. Demikian Ustadz Ipung. Ada komentar Ustadz? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan bahwa dari segi hukum, Indonesia ini adalah memang negara hukum. Indonesia ini adalah negara majemuk. Siapa saja boleh untuk berbuat kebaikan
Ketika ada sebuah proyek itu adalah sebuah proyek kebaikan, proyek kemanusiaan, siapapun diberi hak seluas-luasnya untuk melakukan aksi di lapangan. Siapa yang punya kesempatan, keinginan, dan kemudian action, bukan cuma cari tato, itu harusnya diberi penghargaan, bukannya dilecehkan, bukannya disalah-salahkan. Kali ini tim Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia sedang beranjak dari Desa Malang menuju Dusun Mangu, Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sekedar info, daerah ini adalah salah satu desa tertinggal yang ada di Jawa Timur. Akses jalan amat sangat begitu sulit. Untuk mendapatkan air pun mereka masih harus rela antri bergiliran. Akses sinyal yang amat sangat sulit, jangankan Indomaret, Alfamaret, tempat hiburan atau bermain, bahkan sekolah pun tidak ada di tempat ini. Serta masih banyak orang yang awam tentang agama. Tapi tenang, masih ada kok para dai yang peduli dengan dakwah ini, sehingga rela tinggal dan mengabdi di desa ini, meskipun tanpa sebesar gaji dan fasilitas yang memadai. Hanya ketulusan hati serta hanya mengharap pada ridho Sang Ilahi. Terlebih, ini adalah daerah yang rawan akan pemurtadan. Dan ini adalah sepenggal kisah perjalanan kami di Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Daerah ini termasuk daerah tertinggal karena daerah ini berada di pelosok kaki gunung Pananjakan, Pasuruan. Jika tidak ada kepedulian dari saudara muslim, bisa dipungkiri akan menjadi target pemurtadan. Karena banyak para misionaris yang tak segan-segan berdatangan ke kampung ini. Ingat, pemurtadan terjadi bukan karena masifnya para misionaris, tapi karena ketidakpedulian kita sebagai orang muslim terhadap saudaranya sesama muslim itu sendiri. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap dakwah ini? Semerap kenyataan ini teng lapangan itu terus pundi. Tetes mangke dari donatur niku kepingin tahu mangun niku terus pundi. Baik, alhamdulillah kami ada di samping dari masjid. Kemudian ini adalah tandon untuk mengalirkan air di titik ini. Kemudian di sini ada masyarakat, alhamdulillah ada ibu-ibu yang nyuci di sini sudah tidak kesulitan air. Kemudian ada bapak-bapak yang nyuci motor di sini. Alhamdulillah, saya sudah pamit mau minta ambil gambar kepada beliau. Nah, saya mau minta komentarnya kepada Bapak. Komentarnya tentang air ini. Ya, warga sini sudah nggak kesulitan lagi, Pak. Seperti yang tahun-tahun kemarin itu. Terima kasih, udah dibantu. Terima kasih. Dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Ya. Matur nuwun Gusti Allah gitu. Matur suwun Gusti Allah. Udah dibantu. Alhamdulillah. Sekarang dulu nyuci kayak gini nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa, agak sulit di sini, Pak. Dulu. Sekarang sudah amber-amber ya? Iya. Ya, seperti yang ini. Baik, terima kasih ya, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Suir. Pak Suir. Matur nuwun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dengan ibu-ibu. Loh, ini di sini ibu-ibu. Dulu kita di sana berjumpa antri jurigen dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada antri jurigen ya, Bu ya? Sudah tidak ada. Bu, bagaimana komentarnya sekarang tentang air? Gimana? Dulu kering seperti ada di gurun pasir ya? Iya. Sekarang ini sudah ada ini, Pak. Sekarang sudah ada, alhamdulillah ya. Iya. Merasa bersyukur, merasa senang. Iya, ada kemajuan. Bersyukur ya, Pak. Kebutuhan air itu kebutuhan utama, nggih? Nggih. Dulu kalau ndak ada air rasanya gimana? Ya kering, Pak. Sedih ya? Iya, sedih. Sedih. Sekarang sejak ada air ya senang rasanya. Ya, alhamdulillah. Dulu pas ndak ada air, itu jenengan kalau musim hujan itu ngambil dari hujan? Iya, ini, Pak. Dari hujan? Talang. Tapi ke kulit bahaya loh. Bisa sakit-sakit ya? Banyak yang sakit kena air kulit hujan. Ya? Kena air hujan tuh ya? Pakai air hujan ditadahi, dipakai mandi,
konon banyak yang sakit kulit ya? Iya, Gatal-gatal ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada. sudah ada air. Sudah ada air. Sudah air Oke. bersih. Ini mau kemana ini? Mau cari rumput itu loh, Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Jenengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibeli air bersih. Alhamdulillah, ini adalah pipa yang ini merambat sampai ke daerah gunung sana. Melewati lembah-lembah, kemudian sampai ke arah gunung sana. Gunung kemudian sampai menembus gunung sampai ke arah sumber. Di gunung yang kemudian di sana ada air terjun, di mana air terjun dulu tempat salah satu mantan Presiden Republik Indonesia konon pernah bertapa di sana dulu, mengambil helikopter mendarat di sana. Nah, kemudian di sana ada sumber air. Dari situ diambil sumber air itu, kemudian mengalir sampai di sini. Dan ini ada Ustadz Nanang. Ustadz Nanang ini adalah perwakilan dari Mu'alaf Center Hagia Sophia yang dulu mendampingi masyarakat bersama di sini untuk pemasangan pipanisasi ini sampai selesai. Alhamdulillah. Dan pipa ini yang menjulur atau menjalar sampai ke atas gunung sana. Alhamdulillah, kami evaluasi berkali-kali dan sekarang Allah berikan pertolongan hingga sampai menembus dan turun ke desa yang paling bawah. Jadi di ujung desa sana, di bawah sana, alhamdulillah sudah sampai bisa mengalir air yang jernih. Monggo, Ustadz Nanang. Iya. Pipa dari pegunungan dialirkan ke lembah, ya, sampai ke rumah-rumah warga, terutama dari masjid warga, menuju ke rumah-rumah warga supaya tidak jauh ambil air, tidak sulit ambil air, biar mudah untuk konsumsi tiap hari, untuk kebersihan, cuci pakaian dan lain-lain. Ya, berkat Hagia Sophia, warga syukur alhamdulillah bisa merasakan makmurnya air itu yang melimpah itu. Baik, nanti kita akan berikan surprise kepada pemirsa semuanya. Bagaimana kami nanti akan sampaikan tayangan pipa hingga menembus desa ke bawah dan masyarakat bisa menikmati air dan bisa beribadah di sana. Di ujung sana nanti kita akan temukan sebuah petirahan musola kecil di mana di sana menjadi pusat peribadatan masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah salah satu tempat di mana ini tempat pembagian ya? Iya, pembagian air dari gunung, mata air langsung masuk ke sini. Ya, ini split zinc. Split zinc untuk air bisa dipecah-pecah hingga terbagi-bagi ke beberapa kelompok. Dan program seperti ini, Masya Allah, kami sempat mendapatkan komplain dari saudara kita Kristen di Jakarta dan menyampaikan kepada Al-Ustadz Ahmad Kainama. Komplain ini disampaikan kepada Mu'alaf Center Hagia Sophia bahwa Mu'alaf Center Hagia Sophia dinyatakan sebagai lembaga yang menyerobot atau mengambil alih pekerjaan dari misionaris Kristen, karena mereka merasa ini adalah pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan misionaris Kristen. Dan mengalirkan air itu adalah pekerjaan yang mulia, yang paling dasar sekali. Jadi para misionaris Kristen ini yang di Jakarta sempat menyampaikan komplain kepada Ustadz Ahmad Kainama bahwa pekerjaan ini menyerobot lahan pekerjaan mereka, karena pekerjaan untuk mengalirkan air ke desa-desa itu adalah pekerjaan yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau pekerjaan yang paling dasar saja sudah diserobot oleh orang Islam, terus bagaimana orang misionaris Kristen mau kerja apa, kan begitu. Itu yang kemarin yang lalu sejujurnya disampaikan komplain tersebut kepada Ustadz Kainama. Loh, airnya Masya Allah. Airnya jernih, putih. Airnya jernih, putih. Dan keluar terusan itu, Mas. Itu loh.
kita akan mencoba berdialog. Nah, ini sama Ibu ini. salah seorang warga. Ibu, Bu, mau ngobrol boleh? Baik, Bu. Ini Ibu rumah di mana? Di situ. Dulu kalau untuk kebutuhan air gendong air. Yang gendong yang sebenarnya Pak saya tidak bisa gendong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu gendong. Jadi gendong itu air dipanggul, digendong seperti menggendong bayi begitu. Ambil dari sana antri, Bu ya. Antri juragan. Singen. Singen antri ya? Antri. Nah ini. Pak. Pak sinten? Pak Urip. Pak Urip. Pak Urip nggih? Nah, Pak Urip minta tolong disampaikan bagaimana sekarang hasil dari pipanisasi air ini. Komentarnya. Oh, komentarnya ya saya api lah. Alhamdulillah ya. Masyarakat sudah punya air sekarang. Sudah. Nggak ngantri seperti dulu. Nggak kesel seperti dulu. Nggak, Pak. Sudah nggak susah seperti dulu. Nggak, Pak. Dulu susah minta ampun ya, Pak. Kayak orang Krismon ya. Nah, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Niki sampun disukani Ayah Sophia nggih panjenengan matur suwun. Nggih. Ngaten lah. Nggih. Nggih tiang-tiang niku nggih mboten sampai bingung airnya niku ngaten lah. Ini ngalir sampai ke kampung bawah. Nggih, mriku. Ya, gratis. Nggih. Gratis kan? Gratis. Nggak ada pungutan-pungutan. Nggak ada, Pak. Ini murni, ini adalah bantuan infak perjuangan dari umat Islam dan ini harus gratis ya, Pak. Nggih. Terima kasih ya pada Allah. Nggih. Diparingi bantuan air menang masyarakat Mangu. Nggih, matur nuwun sebesar-besarnya. Matur nuwun. Sapinya jadinya kurus-kurus. Sapinya sekarang kalau dulu itu sapinya sepertinya kalau bergurau seperti Ustaz nih. Kalau sekarang ini jangan bergurau. Nah, sekarang ini bahaya ini. Berguraunya bahaya. Alhamdulillah kami saat ini bersama para ustadz sekalian yang membidani dakwah di kampung ini. Kampung yang jauh dari mana-mana, kampung yang terpencil, yang signalnya sulit juga. Ini masih Indonesia, tapi signal di sini sudah tidak ada. Di sini tidak ada signal. Tapi ini masih Indonesia. Dan kami ada di Kampung Dusun Mangu, Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kami ada di lereng Gunung Tengger ya, Gunung Bromo. Ya. Dan di sini masyarakat di sini dulu ini adalah daerah yang merupakan salah satu target kuning ya. Daerah kuning, daerah target misionaris Kristen yang dulu pernah intens ke sini. Dan di sini merupakan daerah yang masyarakat apa Ustaz di sini? Muslim 100% ya? Nggih, Muslim. Kampungnya adalah kampung Muslim 100%. Dalam hal ini kami mewakili dari Mu'alaf Center Hagia Sophia hendak melakukan klarifikasi terkait adanya pernyataan dari saudara kami misionaris Kristen yang kami dituduh menyerobot pekerjaan mereka. Asal mulanya adalah begini. Dulu pernah terbit tayang dari kegiatan kami yang melakukan pipanisasi air dari gunung sampai ke desa bawah sini, dan itu sempat ditonton oleh para pendeta di Jakarta dan melakukan penyampaian kepada Ustadz Kainama bahwa mereka melakukan penyampaian bahwa hal itu sebenarnya adalah pekerjaan yang dulu intens sering dilakukan oleh para misionaris Kristen, memang pekerjaan mereka. Jadi menyampaikan para pendeta itu kepada Ustadz Kainama kalau itu dulu memang pekerjaan kita, kan begitu. Namun sekarang kok Mu'alaf Center Hagia Sophia ikut mengerjakan juga. Nah, itu kan artinya menyerobot pekerjaan saudara kita misionaris Kristen yang itu merupakan, kalau persoalan air itu merupakan persoalan dasar. Persoalan dasar dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia adalah membutuhkan air. Kalau tidak ada air maka
dulu di sini desa ini kayak seperti tidak ada harapan Ustadz ya. Oke. Tidak ada air. Musim kemarau sangat sulit ya. Sama. Kalau hujan sama nggak ada air. Kemarau hujan sama-sama nggak ada air. Sangat sulit. Kalau hujan menadah dari ya itu air hujan itu. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang mari kita gerakkan para kaum muslimin untuk ikut serta semuanya di mana-mana untuk berpindah menjadi misionaris ya. Jadi yang dulu memang pekerjaan mulia itu dilakukan oleh saudara kita Kristen, itu sekarang mari kita kaum muslimin memindahkan itu ya, mengganti pekerjaan itu, profesi itu untuk digantikan oleh kaum muslimin. Begitu. Nah, ini adalah di belakang kita adalah masjid, dan alhamdulillah masjid ini merupakan salah satu titik poin penting dari kebutuhan air. Di sini tandan utama dan seterusnya. Di sini masyarakat bisa mandi, bisa ambil air wudhu dan seterusnya di masjid ini. Jadi kalau dulu masyarakat mungkin agak kesulitan, males juga mau ke sholat ke masjid ya, Ustaz ya. Sekarang gak ada air. Alhamdulillah sekarang sudah ke masjid sudah rajin ya Ustaz ya. Lancar. Ya, baik, kepada Ustaz sekalian dimohon untuk bisa menyampaikan penyampaian apapun, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fakir sebagai tokoh masyarakat di kampung Dusun Mangu ini, alhamdulillah saged diparingi bantuan air. Mengucapkan terima kasih banyak. Dulunya kampung sekitar ini sangat membutuhkan air. Waktu saya pulang masuk kampung sini sangat sulit air itu. Apalagi kemarau, musim kemarau tambah sulit. Banyak warga sekitar sini mengambil air ke curah daerah Bengawan. Jauh sana? Jauh. Ya Allah, pakai melampah gendong. Ngantri. Antri. Khususnya desa Pusung Malang ini sampai kerepotan air itu. Sekarang alhamdulillah untuk air, apakah memiliki dampak untuk dakwah di sini, kegiatan dakwah Islam? Alhamdulillah masalah kegiatan dakwah untuk masyarakat sini sekarang alhamdulillah semangat. Semangatnya itu kalau dulunya nggak ada yang ke masjid karena apa? Alasannya airnya itu tidak ada. Masuk aja ke jeding, kayaknya seperti jijik gitu, karena kotoran semua loh, karena nggak ada airnya. Bau juga. Pesing, ya. Masalah air kencing sembarangan. Terus alhamdulillah sekarang untuk masalah kegiatan ibadah sama apa pun, alhamdulillah airnya sudah banyak, sudah mencukupi. Ini kalau nggak ada bantuan dari Aya Sofia, insya Allah desa Dusun Mangu ini masalah ibadahnya ketinggalan. Alhamdulillah sekarang airnya sampai jedingnya itu sudah agak muat. Di jeding utama ini sudah full, terus dialirkan sampai ke musola bagian bawah sendiri situ. Alhamdulillah katanya sudah tidak bingung-bingung antri paralon. Kalau dulu antrinya itu sangat banyak, itu curigen sampai ada 200, 300 menantri air itu. Alhamdulillah sekarang saya sebagai masyarakat Dusun Mangu terima kasih sebanyak-banyaknya kepada grup Aya Sofia. Ustadz, mohon dibantu informasi dampak dari air kepada perkembangan untuk ternak sapi di sini. Masalah ternak minuman sapi di sini alhamdulillah Pak. Sekarang ini masalah kan rata-rata di sini ini peternak sapi itu peras, sapi peras, susu. Sapinya jadinya kurus-kurus. Sapinya sekarang kalau dulu itu sapinya seperti kalau bergurau seperti Ustaz nih. Kalau sekarang ini jangan bergurau. Sekarang ini bahaya ini. Berguraunya bahaya ini. Kalau sekarang alhamdulillah sapi-sapi orang sini gemuk-gemuk semua. Seperti yang bicara ini. Alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi begini ceritanya. Dulu kami dimintai tolong oleh masyarakat Dusun Mangu di sini. Kebetulan setiap tahun dulu di sini tidak ada kurban. Jadi kurban ini alhamdulillah sekarang. Sapi dulu tidak ada orang kurban di sini. Alhamdulillah. Jadi Mu'alaf Center Aya Sofia
kurbannya bisa tembus hingga ke kampung sini. Kemudian masyarakat mengeluhkan tentang air, dan kami lihat juga air kok antri di sini di mana-mana. Kami juga nyari air kok sulit sekali. Dan alhamdulillah kami kabarkan tentang hal ini, case ini, dan diterima oleh pimpinan dari Al-Irsyad Kota Batu. Kemudian dari pimpinan Al-Irsyad Kota Batu itu men-share hingga ke sahabat-sahabat kami yang ada di Akrab World Singapura. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua lembaga ini, Al-Irsyad Kota Batu dan Akrab World dari Singapura. Terutama kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, sahabat kami, senior kami, Ustadz Rashid Said Talib. Beliau adalah kakak kandung dari almarhum Munir, tokoh aktivis kemanusiaan nasional. Dan ini dari beliau, sehingga ini bisa di-share kemana-mana, dan ini bantuan pipanisasi ini bisa turun sampai ke sini. Begitu. Baik, kita akan coba masuk ke dalam masjid, Ustadz. Kita kepingin tahu bagaimana kondisi masjid sekarang, ya. Jadi kita akan tahu before dan afternya, gitu. Ini adalah kamar mandi dari masjid ini. Masjid apa namanya, Ustadz ini? Masjid At-Taubah, tempat orang-orang untuk berserah diri, ikhlas, bertaubat. Begitu. Baik, Ustadz, mohon dibantu dijelaskan. Dulu kalau nggak ada air, posisinya gimana ya? Dulu sebelum nggak ada air, jadinya kan belum seperti ini. Iya. Jadinya kecil, jadinya kecil. Terus untuk wudhu itu kalau orang banyak itu cuma 3 itu sangat sulit. Iya. Dulunya itu masalah airnya nggak ada. Terus membawa ceret, apa itu namanya itu? Ya, orang satu ya curigen. Ya. Sekarang alhamdulillah tuh orang kampung masuk mandi langsung ibadah itu sekarang yuk alhamdulillah. Dulu Ustadz sempat mantenannya di sini. Mantan ya di sini. Kesulitan air gimana ceritanya? Sangat kewalahan, Pak. Nanti mulai dari jam 7 ya itu hasil air itu kalau antri sampai kadang jam 12, jam 1, jam 2 itu antrinya. Itu dapatnya 10 liter kadang. Karena antriannya itu sangat banyak. Kadang itu sampai 200-300 antrian. Gitu. Jadi sekarang alhamdulillah nggak usah antri, masang petik langsung full, petik full. Kalau malam, kalau nggak ada yang mengambil, kadang orang-orang itu menyalurkan pipa, dimasukkan ke jeding rumahnya masing-masing. Nggak sampai semalam sudah full. Coba kita spill bagaimana derasnya airnya di masjid ini. Coba Ustaz, spill dong Ustaz. Baik, kita spill bagaimana keluarnya air di masjid ini. Loh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah seperti PDAM di kota-kota ini, di kota-kota besar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sangat besar sekali airnya. Kalau dulu airnya paling ini segini. Ini sudah direbut semua dusun Mangu seperti dari nganu apa itu curigen ngisi antrian, makanya sampai kadang ada jam 2, ada yang jam 3 itu dapatnya itu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang yang sering coba yang sering lah ini yang sering ini nggak ada airnya, tahu gimana sudah. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah ini besarnya, ini berkat bantuan dari grup Ayah Sofia Malang. Ini alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita bersama para ustadz sekalian, kita akan turun ke kampung bawah itu, dan alhamdulillah air sudah mengalir dari kampung atas sampai ke kampung bawah sana. Paling akhir. Nanti kita akan spill bagaimana kondisi di kampung bawah sampai ke titik ujung paling akhir. Dan saya sempat bertanya kepada masyarakat dulu waktu saat zaman kampanye,
Nggak ada yang berani masuk sini, Ustaz ya? Nggak berani. Calon-calon caleg itu nggak ada yang berani masuk sini ya? Ya. Karena kalau masuk sini dimintai air ya? Dan biayanya tinggi. Baik, oke. Terima kasih banyak. Kita akan turun ke bawah. Oh ya. Sat, bilang Sat, cerita. Nah, alhamdulillah. Ya. Kalau dulu nggak ada yang seperti ini. Ya. Adanya ngantri di jeding. Kalau sekarang sudah ada di depan rumah-rumah ini. Masya Allah. Sudah ada airnya. Lah ini sudah alhamdulillah sangat besar. Kalau dulu nggak ada yang seperti ini. Adanya ya antri ada di jeding. Itu antrinya sangat lama. Sekarang alhamdulillah sangat besar. Iya, iya. Ini jadi selang saluran pipanisasi yang dibangun oleh Ayah Sofia itu sini ditanam saat ya? Ditanam. Pipa-pipa itu ditanam di sini sampai ke bawah. Sampai kita akan lanjut ke bawah terus. Baik, alhamdulillah kita sudah tiba ada di kampung bawah dari Dusun Mangu. Nah, ini adalah tandon yang ada di titik kampung bawah. Nah, ini airnya alhamdulillah sudah sampai ke desa di kampung Dusun Mangu nih, Sat. Monggo, Sat. Ini buangan dari masjid. Oh, dari masjid? Oke. Sini. Nanti masjid kalau meluap ini meluapnya. Oh, sampai ke sini. Oke. Oh ya, baik. Baik. Ini kami ada di kampung ujung paling bawah. Musola ini merupakan penanda dari titik ujung dari desa ini, kampung ini. Iya, ini musola. Kalau atas masjid, kalau ini musola. Baik, alhamdulillah ini adalah musola. Musola titik ujung kampung, titik terbawah dari kampung Dusun Mangu ini. Di musola ini adalah penanda, dan di sini ada air. Dan hasilnya gimana saat airnya? Alhamdulillah sekarang airnya ya ini kenyataannya sangat besar. Dulu ini cerita dulu mulai dari atas sana nggak ada air ke sini, nggak masuk air ke sini. Ya. Sampai orang sini itu nyarinya ke curah. Ke curah? Sangat jauh. Curahnya itu. Curah itu jurang. Nah, jurang ke sana. Ada yang orang perempuan itu pakai bahasa Selendang, gendong. Ya Allah. Ada yang lelaki pakai pikulan bawa. Dua curigen dipikul. Ada yang bawa sepeda motor. Terus sekarang, ini kenyataannya alhamdulillah masyarakat sini sangat senang. Ada bantuan ini bermanfaat sekali ini. Alhamdulillah. Waktu bangun musola ini belum ada air ini. Nyari ke curah itu, ke jurang itu, membawa berbondong-bondong orang itu mau mendaki ini, karena airnya sangat sulit. Seumpama dulu ada ini, nggak akan kerepotan dengan air. Ini alhamdulillah, ini bantuan dari Ayah Sofia sangat bermanfaat sekali untuk dusun saya, Dusun Mangu, Desa Pusungalan, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah, saya terima kasih untuk sumbangan dari Ayah Sofia. Dulu waktu manten anyar mandinya berapa aja, Bu? Dulu saya itu mandinya sehari ya 1 kali itu kalau mandi. Oh ya. Kalau sudah kumpul itu, ini mikirnya kalau mau kumpul aja, kumpul sama istri itu mikir-mikir ada air apa enggak. Kalau sekarang sudah nggak mikir, blas sudah. Kalau dulu sangat sulit, mikir dulu. Kalau sekarang alhamdulillah. Lucu. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh masyarakat yang mendukung tentang program, apa saja program yang bermanfaat kepada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami junjung ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Irsyad Kota Batu dan kepada Akrab World Singapura. Dari sini, Anda semuanya yang telah berjuang untuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, Anda semuanya telah melakukan titik, ya, telah menitik maps dari kampung sini hingga menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim watashi wa da